Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kuliah duha Masjid Agung Sunda Kelapa yang alhamdulillah selalu diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, sama-sama kita kembali bermuajahah dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu kuliah duha di setiap Ahad di Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Dan kita memohon semoga apa yang sudah kita laksanakan melalui ibadah di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini pun kita pun akan melengkapinya dengan sama-sama mendengarkan tausiah duha yang pada kesempatan hari ini akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ali Hasan Bahar LCMA. Dan alhamdulillah beliau pun telah hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebelum itu perkenankan kembali kami akan membacakan beberapa pengumuman yang berkenaan dengan kegiatan kuliah duha dan juga beberapa kegiatan yang ada di Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Yang pertama perlu kami informasikan pula untuk hasil kantong amal pada kuliah duha Ahad yang lalu, Ahad 29 Desember 2013, sebesar Rp13.840.200. Dan juga perlu kami informasikan untuk penceramah kuliah duha pada Ahad yang akan datang, Ahad 12 Januari 2014, insyaallah akan diisi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Sofwan Nizami MA. Dan selanjutnya hal-hal lain perlu kami informasikan juga kepada jamaah sekalian bahwa Masjid Agung Sunda Kelapa telah menerbitkan kalender tahun 2014. Bagi jamaah sekalian yang ingin memiliki, silakan mendatangi stand yang kami sediakan setelah kuliah duha nanti dengan mengganti ongkos cetak dan infak sebesar Rp30.000. Dan juga perlu kami informasikan kembali kepada jamaah sekalian berkenaan dengan penggalangan dana kita untuk membantu proses penyembuhan dari penyakit yang diderita oleh guru kita, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Arsil Ibrahim, yang saat ini masih membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk itu kami akan mengadakan kembali penggalangan yang kedua untuk membantu, karena sebentar lagi beliau akan menjalani transplantasi ginjalnya. Alhamdulillah istrinya siap untuk memberikan ginjalnya satu kepada guru kita, dan mudah-mudahan kita yang hadir dapat membantu penderitaan yang dialami oleh guru kita, dan semoga dapat menambah apa yang kita berikan pada minggu kemarin. Dan alhamdulillah minggu kemarin terkumpul yang kami galang yang pertama itu dari jamaah sekalian kurang lebih sekitar 17 juta. Masih banyak dana yang kita akan berikan kepada guru kita, atau bagi jamaah sekalian yang ingin langsung memberikan, silakan bisa langsung datang melalui kantor PEN Masjid Agung Sunda Kelapa setelah kuliah duha nanti, atau nanti kita akan kembali mutar pada pukul 8.00 kita akan mengadakan penggalangan dana kedua. Yang tadi pertama ditarik untuk Masjid Agung Sunda Kelapa, dan nanti yang kedua kita khususkan kembali untuk guru kita Kiai Haji Arsil Ibrahim MA. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi sedekah dari jamaah sekalian. Semoga menambah pahala untuk jamaah sekalian. Demikianlah, semoga menjadi perhatian untuk kita semua. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan mendengarkan dan mungkin mendengarkan tausiah duha pada pagi hari ini
yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ali Hasan Bahar LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wala haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Mudah-mudahan saudara-saudara hadirin dan hadirat jamaah duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Hari ini adalah hari-hari pertama atau hari-hari awal dari bulan Rabiul Awal, bulan yang setiap kali bulan itu datang maka akan ada yang disebut dengan zikra wiladati wa bi'tsati Rasulillah. Setiap bulan tersebut datang maka akan ada sesuatu yang terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu saya mungkin banyak bertanya apakah kita sebagai muslim sudah berusaha untuk lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka yang di luar Islam begitu berusaha untuk memperkenalkan Nabi mereka, agama mereka dengan berbagai macam cara. Semua mereka usahakan, mereka tempuh untuk memperkenalkan agama mereka, Nabi mereka. Namun sayang, yang betul-betul sayang seribu sayang, umat Islam tidak begitu memiliki semangat sebagaimana semangat mereka. Padahal nabinya umat Islam bukan buatan, bukan rekayasa, bukan ilusi, real, nyata. Pernah ada seorang yang dilahirkan bernama Muhammad bin Abdullah. Bukan dongeng, bukan, tapi nyata. Ayahnya Abdullah, kita sudah sebutkan pada kesempatan yang lalu, dan saya rasa saudara-saudara hadirin dan hadirat mengetahui bahwa pegangan kita dalam pengajian duha ini adalah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Buku ini memang tebal, sebagaimana yang kita katakan bahwa sampai saat ini buku terbaik, terlengkap yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW adalah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, yang beliau juga merupakan dewan pakar dari Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Saudara-saudara, pada hari ini
kita akan menyentuh yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, apa bedanya kelahiran Nabi Muhammad dengan kelahiran selain beliau? Apa bedanya? Kan setiap hari manusia dilahirkan. Bukan setiap hari lagi, setiap apa? Setiap menit, setiap detik. Apa bedanya kelahiran Nabi Muhammad dengan kelahiran selain beliau? Kelahiran selain beliau mungkin ditunggu, mungkin gak ditunggu. Mungkin diharap, mungkin berapa banyak. Dan sekarang abad milenium ini lebih banyak lahir bayi yang tidak. Itu ada seorang saya tanya, ini saya tidak berbicara yang melalui proses yang tidak halal ya. Ini proses yang halal. Saya tanya, kok jaraknya jauh ya yang pertama dengan yang ini, yang bontot yang mana, yang ini? Ini nggak sengaja Pak Ustadz itu. Itu lahirnya tidak. Yang harus kita pastikan pertama, kelahiran Nabi Muhammad istimewa dibanding dengan kelahiran semuanya. Ya, setiap kelahiran manusia karena kita sebagai muslim berbeda dengan, mohon maaf, dengan beberapa keyakinan yang lainnya. Bahkan ada beberapa filosof yang pernah berkumpul di Eropa, lalu mereka membahas, kalau terjadi kebakaran hebat di satu gedung, di dalam gedung itu ada dua yang berharga, salah satu saja yang bisa diselamatkan, tidak bisa dua-duanya. Yang pertama patung peninggalan Yunani, yang kedua bayi. Patung peninggalan Yunani, terus yang kedua bayi. Mana yang harus diselamatkan? Menurut mereka tidak. Bayi setiap hari lahir kan. Tapi kalau patung Yunani, itu pandangan mereka. Lalu mereka baru tobat dan baru menyuarakan hak asasi manusia. Padahal mereka mengatakan apa? Kalau bayi setiap hari lahir. Tapi kalau patung Yunani, nilai sejarahnya dan seterusnya, kita berbeda dengan mereka. Karena kita berpegang walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami berikan kemuliaan kepada anak cucu Nabi Adam. Baik, kelahiran Nabi Muhammad berbeda dengan kelahiran yang lain. Ya, makanya oleh sebab itu nanti kita akan memahami kenapa ada peringatannya, kenapa ada perayaannya, karena berbeda. Kita saja yang nggak ada yang mengharap kelahiran kita bikin. Siapa yang mengharap kelahiran kita? Siapa? Coba orang tua pernah marah nggak sama kita? Pernah. Begitu marah ngomongnya gimana? Itu saja masih kita cari sisi bagusnya, sisi baiknya. Baik, kelahiran Nabi Muhammad pertama berbeda dengan kelahiran yang lain. Berbeda apanya? Zaman jahiliyah banyak orang berhubungan dengan lain jenis dengan cara yang tidak halal. Nabi Muhammad yang mengatakan dalam hadis yang sahih, ayah dan datuk-datukku tidak ada yang pernah berhubungan dengan cara yang tidak halal. Walaupun waktu itu belum ada lam yaltaqiya ala sifahin qat. Kedua orang tuaku dan para leluhurku tidak pernah bertemu dalam keadaan, mohon maaf, semoga Allah jauhkan kita
melalui zina. Padahal waktu itu belum ada hukum zina. Itu istimewa. Coba kalau orang yang lahir pada masa itu, pasti dari proses yang nantinya menjadi halal atau tidak? Zaman jahiliyah, istimewa. Di zaman banyak orang yang tidak tahu. Karena kalau kita pelajari pernikahan ataupun hubungan lain jenis di masa jahiliyah itu ada yang macam-macam. Ada yang kalau istrinya nggak punya anak atau pengen anaknya itu keturunannya lebih bagus, itu istrinya disuruh berhubungan. Ini jahiliyah. Sekarang juga banyak nggak? Berarti jahiliyah mana? Kalau dahulu kan belum turun wahyu, belum turun istimewa, karena proses ayah Nabi Muhammad dengan ibu Nabi Muhammad, perjumpaannya adalah proses yang terhormat dan suci. Di masa manusia pada waktu itu, pertemuan laki dan perempuan tidak ada aturan yang suci dan jelas. Itu istimewa. Sekarang saja masih banyak anak, mohon maaf, masih banyak anak haram. Padahal sudah zaman bukan jahiliyah lagi katanya. Zaman Nabi Muhammad, ayahku dan ibuku, datuk-datukku, tidak ada yang pernah bertemu dengan lain jenisnya dengan cara yang tidak halal. Istimewa. Kemudian, nah ini poin kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak, diriwayatkan oleh Al-Arbad bin Sariyah, Nabi pernah menjelaskan tentang diri beliau. Tentang diri beliau, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh Ibrahim. Wa bisyaratu Isa qaumahu. Dan aku adalah berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Nabi Ibrahim ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah, apa yang Nabi Ibrahim baca doanya? Banyak. Doa Nabi Ibrahim banyak. Ada berapa doa Nabi Ibrahim? Ada berapa doa Nabi Ibrahim? Nah? Nabi Ibrahim mendoakan, ij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Para ulama mengatakan, kita kalau mau menyontoh Nabi Ibrahim, doakan juga negeri kita. Kalau mau menyontoh Nabi Ibrahim, doakan negeri kita. Jadi kalau ada yang berdoa, Allahumma ja'al Indonesia baladan sakha'an rakha'a wa sa'ira buldanul muslimin, dalam khutbah Jumat. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang sejahtera, yang mendapatkan kemakmuran. Begitu juga negeri saudara-saudara kami umat Islam. Itu mengambil sumber dari Nabi, karena Nabi Ibrahim mendoakan tempat beliau. Kemudian warzuq ahlahu minas samarat man amana billah. Ya Allah, berikan kepada yang beriman kepadamu buah-buahan, makanan. Yang Nabi Ibrahim doakan yang beriman. Allah lanjutkan, waman kafaro, yang kafir juga dapat. Yang kafir juga, karena memang di dunia ini yang mendapatkan makan bukan hanya muslim, yang mendapatkan oksigen bukan hanya. Waman kafaro fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu. Yang kafir pun, wahai Ibrahim, akan aku berikan. Kemudian di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utus dari Mekah ini seorang rasul dari mereka. Wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
dalam surat Al-Baqarah 129. Surat Al-Baqarah 129, Rabbana wab'ats fihim. Nabi Ibrahim berdoa, minta diutus dari Mekah seorang rasul dari penduduk Mekah. Untuk apa rasul tersebut? Yatslu alaihim ayatik. Dia yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Yang akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan akan membersihkan mereka. Membersihkan zahir dan juga membersihkan batin. Karena Nabi Muhammad bukan hanya membersihkan batin. Nabi Muhammad itu paling tidak suka kalau melihat ada orang rambutnya itu, kalau laki-laki misalnya rambutnya tidak tersisir, Nabi Muhammad kurang suka. Nabi Muhammad pernah kedatangan seorang rambutnya tidak terurus, Nabi mengatakan, kamu punya waktu untuk merapikan rambutmu? Nabi Muhammad itu zahir dan batin beliau bersihkan. Memang saudara-saudara kalau ditanya, mulai kapan sih bangsa Eropa itu mengenal sikat gigi? Mulai kapan mereka mengenal sikat gigi? Sebelumnya mereka membersihkan gigi dengan apa? Mending kalau pakai tangan. Sudah itu PR saja PR. Pekerjaan rumah coba ditanya nanti itu. Mereka itu membersihkan, mohon maaf, buang air kecil ditaruh di wadah, lalu mereka gunakan untuk kumur-kumur. Loh, dokter gigi mana dokter gigi? Kalau betul, silakan tanya. Dokter gigi yang mempelajari sejarah sikat gigi, itulah beda dengan kita. Mereka baru 250 tahun mengenal sikat gigi dan membersihkan gigi. Kita umat Islam semenjak Nabi Muhammad SAW berulang-ulang beliau mengingatkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan untuk umatku, aku wajibkan mereka menggunakan siwak setiap mau sholat, setiap mau wudu, setiap sebelum tidur, setiap bangun tidur, setiap membersihkan mereka. Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad wujud dari doa Nabi. Kelahiran kita wujud dari ini istimewa karena yang berdoa siapa? Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Berdoa. Doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wujudnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim berdoa agar dilahirkan dari Mekah seorang rasul. Itu yang bagian dari sekian banyak keistimewaan kelahiran Nabi Muhammad. Beliau didoakan, kelahiran beliau itu doa Nabi Ibrahim. Dan ini juga yang kita ingin garis bawahi, siapapun yang berdoa, jangan mengharap hari ini berdoa, nanti sore dikabulkan wujud, jangan. Nabi Ibrahim berdoa, terwujud doa tersebut, pengkabulannya terwujud secara zahir itu berapa ribu tahun. Kita baru berdoa, Nabi bukan, Rasul bukan, berdoa mintanya, saya udah berdoa di Sunda Kelapa, ikut i'tikaf, ikut ini kok belum dikabulkan, belum. Laksanakan yang masih bisa kamu laksanakan. Doa itu tidak akan hilang dan tidak akan sia-sia. Karena dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa ada orang-orang yang nanti di akhirat mereka mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena dicairkan doa-doanya. Tanda petik, dicairkan. Oh, dia mengatakan, ya Allah, ini kok saya dapat banyak sekali. Ya, ini doa kamu yang waktu itu dideposit. Tanda petik, dideposit sekarang dicairkan. Ada orang yang, ya, karena doanya sudah dicairkan waktu. Akhirnya tidak dicairkan lagi, sudah habis. Dan manusia itu kadang-kadang kalau doanya sering dikabulkan, buka praktek dukun.
Karena doanya baru dikabulkan doa, langsung mau menyaingi Tuhan. Buka praktek dukun dan seterusnya. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Isa, Nabi mengatakan bisyaratu Isa qaumahu. Aku adalah berita gembira yang dibawakan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Ini jam 8, sebentar. Panitia akan mengumpulkan dana. Ustadz Mulyadi, kita potong sebentar. Ada salah satu ustadz kita yang selalu aktif di Masjid Sunda Kelapa. Beliau Ustadz Arsil Ibrahim yang dalam keadaan sakit dan memerlukan pengobatan dan biaya pengobatan yang cukup besar. Kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada ibu dan bapak akan berkeliling ini yang mengumpulkan ibu dan bapak menyisihkan semampu ibu dan bapak untuk kita bisa berpartisipasi untuk membantu Ustadz Arsil Ibrahim. Mudah-mudahan apa yang ibu dan bapak berikan bisa meringankan beban beliau dan keluarga beliau, karena memang kewajiban kita, apalagi beliau adalah salah satu dari ustadz yang selalu aktif di Masjid Agung Sunda Kelapa. Mudah-mudahan kemurahan ibu dan bapak untuk menyumbangkan sebagian dari rezeki akan betul-betul bermanfaat untuk beliau dan untuk keluarga. Jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW beda tidak? Beda. Bedanya kenapa? Pernikahan yang halal, doa Nabi Ibrahim. Kita, Nabi Ibrahim gak pernah mendoakan kedatangan kita, tapi kita bikin ulang tahun. Kita bikin ulang tahun. Nabi Ibrahim gak pernah berdoa, siapapun tidak pernah. Kelahiran kita itu, ya, kelahiran manusia adalah bagian dari kenikmatan yang harus kita syukuri. Tetapi ketika yang lahir adalah Nabi Muhammad SAW, berarti itu adalah wujud dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, berita gembira Nabi Isa. Nabi Isa kemanapun beliau berjalan, kemanapun beliau mengajar kepada bangsa Bani Israel, beliau selalu mengingatkan. Ibu dan bapak kalau perhatikan setiap khotib Jumat, itu kan ada yang harus disebut oleh khotib Jumat. Ada alhamdulillah, ada sholawat, kemudian wasiat, takwa. Kemudian membaca beberapa ayat Al-Quran. Itu kan rukun dalam khutbah Jumat. Nabi Isa alaihissalam setiap beliau mengajar di awal atau di akhir, itu beliau selalu mengingatkan akan datangnya seorang Rasul setelahku bernama Ahmad atau Muhammad. Istimewa tidak kelahiran Nabi Muhammad? Istimewa. Nabi Isa tidak pernah. Jadi seperti misalnya saya ataupun ustadz, kiai, kalau mau ngajar itu pertama ngajar baca apa? Assalamualaikum. Karena kan di depannya orang semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti ada alhamdulillah. Kemudian atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Nabi Isa setiap ngajar, setiap menyampaikan berita selalu, tidak pernah. Misalnya beliau menyampaikan pengajian 1 jam atau 1 jam setengah. Dalam pengajian tersebut, itu beliau pasti berpesan, aku datang membawa berita gembira seorang Rasul yang akan datang setelahku, bernama Ahmad atau Muhammad.
kelahiran Nabi Muhammad adalah doa Nabi Ibrahim, berita gembira. Kemudian di dalam buku Pak Kures ini panjang sekali, dan saya menganjurkan ibu dan bapak kalau punya waktu kosong, sekali-kali luangkan waktu untuk membaca tentang Nabi Muhammad SAW. Waktu membacanya itu dibarengi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita katakan dalam hati kita, atau kita ucapkan, ya Allah, aku membaca ini untuk lebih mengenal kekasih-Mu, untuk lebih mengenal manusia yang kedatangannya itu doa dari Nabi Ibrahim, yang kedatangannya adalah berita gembira Nabi Isa. Di sini poin yang selanjutnya, kalau tadi Nabi Isa alaihissalam di dalam surat As-Saff, surat 61 ayat ke-6, surat 61 ayat ke-6, yang Nabi Isa selalu mengatakan, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai bangsa Bani Israel, dan ingatlah ketika Nabi Isa putra Maryam, di dalam Al-Quran, kalau Allah menyebut nama Nabi selain Nabi Muhammad, seringkali tanpa menyebut gelarnya sebagai Nabi atau Rasul. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israel, wa idz qala Musa liqaumihi ya Yahya khudil kitab, dipanggil langsung namanya tanpa menyebut gelar. Tetapi kalau berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, Allah tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, kecuali menyebut dengan penyebutan tersebut gelarnya, ya ayyuhan nabiyyu innallaha wa malaikatahu yusalluna. Tidak mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Muhammad, ya. Yusalluna ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hei seorang rasul, hei seorang nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada. Kalau nabi-nabi yang lain di dalam Al-Quran sering disebut namanya tanpa menyebut. Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama ahli tafsir kontemporer, almarhum, beliau mengatakan kira-kira kemungkinan hikmahnya, nabi-nabi yang lain begitu Nabi Muhammad sudah datang, nabi-nabi yang lain sudah selesai tugasnya, tapi Nabi Muhammad masih tidak expire, tanda petik, karena masih terus. Ya, Nabi Musa ada ajarannya, Nabi Isa ada syariatnya, Nabi yang lain juga ada syariatnya. Begitu datang Nabi Muhammad SAW, semuanya ikut dan tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa kemanapun beliau berjalan, mengajar di tengah-tengah bangsa Bani Israel, beliau selalu mengingatkan, aku ini Rasul untuk kamu, membenarkan apa yang ada di hadapanku dari Taurat, dan aku membawa berita gembira setelahku akan datang seorang Rasul bernama Ahmad. Berarti kelahiran Nabi Muhammad istimewa tidak? Baik, selanjutnya nama Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab suci. Nabi Muhammad itu disebut namanya di dalam kitab-kitab suci. Nama Nabi Muhammad itu disebut di dalam kitab-kitab
Nama kita disebut nggak? Kok kita bikin ulang tahun? Disebut di mana nama kita? Heboh. Itu ada yang bikin ulang tahun menyewa hotel. Mengundang kawan-kawan habis 100 juta. Subhanallah. Kalau mengundang anak yatim bagus. Yang diundang orang kaya juga. Bukankah ada pesan dari Nabi Muhammad? Makanan yang paling buruk adalah makanan yang dihidangkan untuk orang-orang kaya. Tidak diberikan kepada orang miskin. Karena memang orang kaya itu kalau diberikan hidangan ngambilnya sedikit-sedikit. Coba kalau ngundang anak yatim. Kalau ngundang anak yatim bagaimana? Habis dan berkah. Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW, nama beliau sudah disebut di kitab-kitab. Sebelum nabinya lahir sudah disebut. Kalau kita, siapa yang menyebut? Orang tua kita kalau kita tanya, dulu waktu melahirkan saya, mimpi apa bu? Mimpi apa? Nama Nabi Muhammad dalam kitab-kitab suci. Di antara lain seperti apa yang beliau sampaikan sebagaimana bunyi ayat di atas, ayat Al-Quran tadi, surat As-Saff ayat 6, surat 61 ayat 6. Makna ayat di atas sejalan dengan informasi Injil Yohanes. Injil Yohanes, di sana ada firman yang berbunyi, di mana dinyatakan bahwa Isa Al-Masih berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Kan gak ada yang bawa kan? Hah? Apa bulan depan kita bawa? Nanti disebarkan Ustadz Ali mengajarkan. Ini jangan-jangan nih ada yang datang setengah-setengah. Iya, begitu dengar pembacaan Yohanes, kemudian dia pulang. Di Masjid Sunda Kelapa pengajiannya baca Yohanes. Sepotong-sepotong. Padahal tema kita ini tentang kelahiran Nabi Muhammad. Keistimewaan kelahiran Nabi Muhammad. Doa Nabi lahir bukan karena hubungan yang tidak. Kemudian itu adalah doa Nabi. Kemudian berita gembira. Ya, berita gembira Nabi Isa. Oh, itu dalam Al-Quran. Mana buktinya dari yang lainnya? Di mana? Yohanes ada. Silahkan ibu dan bapak bisa melanjutkan. Teks ini dipahami sebagai berita gembira tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW. Teks asli bahasa Suryani dan Yunani yang diterjemahkan dengan kata penolong, pelipur pada teks di atas adalah parkaletos, yang berarti orang yang terpuji. Bahasa Yunaninya parkaletos, diterjemahkannya penolong. Diterjemahkannya penolong. Makanya terjemahan itu harus hati-hati. Bahasa artinya parkaletos, terjemahannya itu penolong atau pelipur. Padahal bahasa artinya parkaletos itu artinya yang terpuji. Atau dalam bahasa Arab Muhammad atau Ahmad. Kelahiran Nabi Muhammad istimewa tidak? Baik. Kemudian
Bahkan menurut sementara peneliti, nama dengan makna Ahmad atau Muhammad telah dikenal dan tercantum di dalam kitab-kitab suci agama-agama besar di dunia. Seorang ulama dan ilmuwan dari Mesir bernama Abbas Al-Aqad dalam bukunya Matla'un Nur, Terbitnya Cahaya, mengutip pendapat Maulana Abdul Haq yang menyatakan bahwa di banyak bagian dari kitab-kitab penganut ajaran Brahmaisme, Majusi, di samping Yahudi dan Nasrani terdapat teks-teks yang menunjukkan bahwa nama Muhammad telah diperkenalkan di sana. Jadi sudah, dengan demikian menurut Pak Quraisy, dengan demikian tidak heran jika sebagian orang tua telah menamakan namanya Muhammad. Pada zaman jahiliyah itu ada orang juga yang menamakan anaknya Muhammad dengan harapan anaknya itu bagian dari, tapi ternyata yang terpilih adalah Muhammad bin Muhammad putra kemudian yang menjadi keistimewaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibu Nabi Muhammad di dalam riwayat yang sahih dalam Mustadrak Al-Hakim, ibunda Nabi Muhammad bercerita kepada Nabi Muhammad dalam hadis yang tadi kita sebutkan, yang Nabi berikan kepada sahabat beliau Al-Arbad bin Sariyah, yang beliau menjelaskan tentang diri beliau bahwa aku adalah doa Nabi Ibrahim, berita gembira yang dibawakan Nabi Isa kepada kaumnya. Ibuku ketika melahirkanku melihat cahaya ketika hamil aku, ibuku ketika hamil aku bermimpi cahaya keluar. Adha'at lahu qusur Syam. Cahaya tersebut membuat bercahaya istana-istana yang berada di wilayah Syam. Wa kadzalika ummahatun nabiyyin yaraina. Begitu juga ibu para nabi melihat yang sama. Jadi Nabi Muhammad ini bukan terus lahir nggak disengaja. Kalau kita kan sering melihat, ya Allah dulu waktu kecilnya ingusan terus, sekarang jadi presiden. Iya, itu kan tidak. Ya Allah, dulu kecilnya, sekarang menjadi menteri, sekarang menjadi ini, sekarang menjadi itu. Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab terdahulu sudah menyebutnya. Ibu beliau sudah bermimpi cahaya yang keluar, dan cahaya itu menerangi. Dan itu difahami oleh sebagian ulama bahwa itulah tanda. Memang Nabi Muhammad kan disebut di dalam Al-Quran adalah cahaya. Beliau adalah cahaya. Di dalam hadis disebut beliau cahaya. Ibunda beliau bermimpi melihat cahaya keluar yang menerangi istana-istana sampai wilayah Syam. Kelahiran Nabi Muhammad bukan sembarang kelahiran. Sekarang kita mau lihat harinya. Harinya hari Senin. Kita mau lihat, kenapa bukan hari Jumat? Kenapa Nabi Muhammad beliau dilahirkan bukan hari Jumat? Kalau beliau lahir hari Jumat, nanti mungkin ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan karena lahir di hari yang. Kenapa beliau dilahirkan hari Senin? Di dalam tulisan yang dibuat oleh Profesor Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, beliau ketika menjelaskan tentang maulid Nabi waz zaman, al-maulid waz zaman, maulidur Rasul waz zaman. Beliau mengatakan maulid Nabi dan waktunya. Kita sudah membahas mungkin sedikit tempat
waktu. Waktunya itu harinya hari Senin. Ada apa dengan hari Senin? Ada apa Ibu dan Bapak hari Senin? Dalam tulisan beliau, Profesor Ali Jum'ah, beliau mengatakan ada riwayat hadis yang sahih. Di sana dikatakan ketika Allah menyatakan penciptaan makhluk yang mengisi bumi. Khalaqallahu syajara yaumal isnain. Allah menciptakan pohon pada hari Senin. Sekarang dunia sedang heboh tentang menanam. Iya, menanam. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, hari yang Allah menciptakan pohon, melambangkan, memberikan isyarat atau bisa ditangkap isyarat dari sana bahwa Nabi Muhammad akan membawa kesuburan. Karena pohon itu akan mendatangkan ada buahnya, akan membuat dunia penuh dengan keteduhan. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin. Kemudian Nabi Muhammad lahir bulannya bulan Rabiul Awal. Ada apa dengan bulan Rabiul Awal? Rabi artinya musim semi. Musim semi itu panasnya tidak terlalu panas, dinginnya tidak terlalu dingin. Ajaran Nabi Muhammad tidak terlalu keras, tidak terlalu tengah-tengah. Bulannya Rabi artinya musim yang tidak terlalu panas, tidak terlalu. Makanya ajaran Nabi Muhammad tidak seperti ajaran Yahudi keras, tidak seperti ajaran Nasrani, di tengah-tengah. Dan begitulah yang disebut dengan moderasi, kemoderatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nabi Muhammad lahirnya hari Senin, bulannya bulan, tahunnya tahun gajah. Ada apa dengan gajah pada waktu itu? Ada. Kenapa? Apa peristiwa yang melatar belakangi sampai Abrahah datang? Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Karena ada seorang dari Mekah datang ke Yaman. Raja Abrahah punya ambisi untuk memindahkan haji dari tawaf di Ka'bah untuk tawaf di gereja yang beliau buat, yang dia buat, dinamakan Qulais. Dia ingin menggantikan. Udah, mulai tahun yang akan datang haji tidak usah ke Mekah lagi. Haji saya sudah buatkan saingan Ka'bah. Saya akan hancurkan Ka'bah, tidak usah ada yang ke sana lagi. Saya ingin mereka bangsa Arab yang mengikuti Nabi Ibrahim tersebut untuk hajinya, tawafnya di gereja namanya Qulais. Ada orang dari Mekah, karena kan kita baca itu li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i wassaif. Bangsa Quraisy itu melakukan perjalanan. Kalau musim panas mereka ke wilayah Syam. Kalau musim dingin mereka ke Yaman. Ketika mereka ke Yaman, kemudian karena sudah tersebar, Abrahah membuat gereja yang akan menjadi pengganti Ka'bah. Sebagian orang yang datang dari Mekah itu mencari, mana gereja yang dibuat oleh Abrahah? Rumah ibadat yang dibuat oleh Abrahah ditunjuki sebelah sana. Oh, dia datang, mohon maaf, buang air besar di situ. Marah Abrahah. Siapa yang melakukan ini? Diberitahu, itu orang-orang yang datang dari Mekah. Oh, kalau begitu sekarang juga siapkan tentara bergajah. Abrahah menunggu kesempatan, datang. Kesempatan itu akhirnya datang karena sudah lama mendendam kepada Mekah. Siapkan pasukan tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Begitu mendekati Mekah, diminta seluruh tokoh Mekah untuk berserah diri, tidak melakukan perlawanan.
Disita harta kekayaan mereka. Di antara yang disita adalah kekayaan milik kakek Nabi bernama Abdul Muttalib. 100 ontanya disita. Kemudian kakek Nabi datang menghadap kepada Abraha yang waktu itu sudah berada di wilayah antara Arafah dan Mina, namanya Wadi Muhassir. Di buku ini jelas, di buku ini ada peta-petanya Ibu dan Bapak. Di buku ini ada peta-petanya. Itu ada Wadi Muhassir. Di situ kakek Nabi datang. Abraha, saya Abdul Muttalib. Abraha bilang, oh aku dengar, aku tahu siapa kamu. Apa yang kamu minta? Abraha, kembalikan onta-ontaku. Kata Abraha, kamu ini bagaimana sih? Mekah, Ka'bah saya akan hancurkan. Saya pikir kamu datang ke sini ingin minta saya jangan menghancurkan Ka'bah. Kok kamu datang ke sini minta? Apa jawab kakek Nabi? Ana rabbu hadhil ibil walil ka'bati rabban yahmiha. Aku yang memiliki onta ini. Kalau Ka'bah bukan milikku, milik Allah yang akan menjaganya. Marah Abraha, kurang ajar. Begitu marah, semua tentara bergajahnya diminta untuk melanjutkan perjalanan menuju Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Gajah-gajahnya itu kalau diarahkan ke arah Ka'bah itu nggak mau, berpaling, nggak mau, dipaksa oleh Abraha, dipaksa, didorong, dipecut untuk terus. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kalau tempat disterilkan, siapa yang mau datang? Tempatnya disterilkan, siapa yang mau datang? Orang besar. Ya. Abraha ingin menghancurkan, Allah hancurkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah berbuat terhadap gajah-gajah tersebut? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan tipu muslihat karena Abraha sudah dendam lama dengan Ka'bah. Cari kesempatan, kesempatan itu datang dan Allah tunjukkan tempat itu tempat milik Allah dan akan lahir di situ. Berbarengan kelahiran beliau, tahunnya tahun. Bagaimana tentara bergajah dihancurkan, Allah kirimkan burung-burung ababil yang membuat tentara bergajah tersebut karena dijatuhkan hijaratan min sijil. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan batu-batu yang dibawa oleh burung ababil itu ada namanya, tidak pernah salah jatuhnya. Bukan seperti sekarang negara adidaya itu mengatakan memiliki pesawat tanpa awak, sasarannya pasti tepat. Ternyata salah satu dari yang mengendalikan pesawat tanpa awak itu mengakui kita banyak salah sasaran. Saudara-saudara, kelahiran Nabi Muhammad SAW istimewa. Dan dua poin lagi sebelum kita akhiri, yang selanjutnya Nabi yang mengatakan ketika beliau sudah hijrah, usia beliau sudah lebih dari 50 tahun.
Ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin?" Rasulullah bilang apa? Hari itu hari aku, dan hari itu hari aku pertama mendapatkan wahyu. Usia beliau sudah 50 tahun, masih selalu mengingat kalimat itu adalah hari aku dilahirkan. Petikan kalimat tersebut ditangkap dan dipegang oleh sebagian besar ulama. Dari perkataan Rasulullah tersebut, mereka menulis buku-buku tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Salah satunya sebagaimana yang ditulis oleh seorang peneliti dari kerajaan Maroko, melakukan penelitian tentang buku-buku yang ditulis tentang kelahiran Nabi Muhammad. Semenjak kapan? Semenjak seorang ulama terdahulu bernama Ibnu Abi Asim menulis tentang maulid Nabi. Beliau wafat pada tahun 287 Hijriah. 287 Hijriah. Sudah ada ulama yang menulis tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena kelahiran beliau sangat istimewa. Dan akhirnya kita akan menutup dengan ayat 81 dari surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada seluruh nabi-nabi. Allah menyatakan kepada para nabi-nabi, lama ataitukum min kitabi wa hikmah, setelah aku berikan kepada kamu kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada kepada kamu semua, wahai para nabi-nabiku. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Kamu semua wahai para nabi dan rasul akan beriman dengan rasul tersebut, akan menolong rasul tersebut. Dan Allah mengatakan, apakah kamu wahai para rasul, a'akrartum, apakah kamu akan mengikrarkan dan mengambil perjanjian dengan ketetapan ini? Qalu akrarna. Para nabi-nabi mengatakan, kami mengikrarkan bahwa kalau datang kepada kami rasul tersebut, nabi tersebut, kami akan beriman kepadanya, kami akan membantunya, akan menolongnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah menyatakan, saksikan perjanjian ini, aku dan kamu semua termasuk dari yang menjadi saksi. Semua ulama ahli tafsir semua ketika membahas ayat tersebut mengatakan perjanjian itu adalah perjanjian. Setiap para nabi kalau berjumpa dengan Nabi Muhammad, mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka telah mengikrarkan hal tersebut sampai kalau Pak Quraisy itu mengatakan ayat itu ada yang menyebutnya juga sebagai ayat Maulid Nabi Muhammad SAW. Belum lahirnya seluruh nabi sudah diikat. Sudah diikat. Sebelum nabinya lahir, semua para nabi-nabi sudah diikat perjanjian. Kalau berjumpa dengan beliau akan beriman dan akan membantu dan menolong beliau. Itulah bagian dari banyaknya keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kelahiran beliau istimewa, dan nanti pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini dan setiap bulan, bukan hanya di bulan Rabiul Awal, karena menurut Syekh A'id Al-Qarni di dalam buku beliau Muhammadun Rasulullah Ka'annaka Tarahu, itu beliau mengatakan bagaimana mungkin kita bisa lupa dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap hari kita sholat, di dalam sholat kita ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan kalau bulan Rabiul Awal datang, semestinya kita lebih berusaha untuk mengambil
yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, karena di bulan Rabiul Awal akan menghembus angin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon dibuat minta maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, telah kita dengarkan tausiah duha. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga dengan apa yang sudah disampaikan melalui sosok Nabi Muhammad SAW menambah kecintaan kita dan semangat kita untuk selalu bersalawat dan juga mengikuti apa yang diperintahkan serta menghindarkan apa yang dilarangnya. Dengan demikian, sebagai kata penutup, marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.